Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, dari tadi ini jaringannya naik turun sehingga saya nggak mendengarkan sepenuhnya tadi dari Kak Fitri ya tadi ya, kalau saya membawakan kajian pada malam hari ini. Baik, sedikit ringkas perkenalan daripada Al-Fakir. Al-Fakir ini bisa dipanggil Kak Ius, nama lengkap Muhammad Yusuf Maimun. Bisa dipanggil Kak Ius, Mas Ius, gak usah dipanggil Ustadz, gak usah dipanggil Gus, pokoknya panggil Kak, panggil Mas itu lebih afdol. Dan anak bisa dipanggil Kak dan dipanggil Mas begitu ya. Dan juga anak kelahiran 11 Februari, ya siap-siap ya. 11 Februari hari ulang tahun anak, dan kalian tuh harus ngucapin gitu ya. 11 Februari 2001. Dan tempat tanggal lahir anak ada di Probolinggo, Jawa Timur, dan sekarang menempuh pendidikan S1 dan sekarang sudah skripsi, insya Allah sebentar lagi sidang. Dan juga anak berasal dari Pondok Pesantren Darul Lugha wad Dakwah, dan dimana teman-teman pasti tahu ya, Dalwa yang begitu familiarnya dengan anak-anak santrinya, salah satunya Al-Fakir begitu. Dan juga mutu hidup anak tetap stay istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, stay istiqomah beribadah rajinnya. Kalaupun di dalam diri ini masih ada kekurangan, maklum. Karena sifat daripada manusia diciptakan oleh Allah minal khata' wan nisyan, tidak terluput daripada salah dan lupa begitu. Dan mungkin itu saja ya. Dan untuk status tetap stay jomblo ya. Jangan, karena banyak dari teman-teman selalu nanya status Ustadz ini apa, status, jangan nanya begitu. Nah, tetap stay jomblo, yang penting nanti kalau sudah ada yang pas, sudah jodohnya, gak apa-apa. Mau nikah, mau ini, mau ta'arufan, tak apa-apa. Mungkin itu saja dari Al-Fakir, dan sekaligus penyampaian materi kata moderatornya tadi. Dan pada malam hari ini materinya kita ini luar biasa banget. Masalah tentang akidah. Bagaimana pentingnya, perannya, fungsinya akidah itu seperti apa sih buat seorang insan. Maka daripada itu Al-Fakir ingin memberikan salah satu contoh. Bagaimana seorang insan kalau tidak mempunyai akidah di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena akidah pada dasarnya menunjukkan diri ini dari cara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mana yang harus kita tambah dan mana yang harus kita kurangi. Orang yang tidak memiliki daripada akidah di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan terlantung-lantung. Dia akan kesesatan di dalam kelalaian-kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam kitab Aqidatul Awam kita kalau mempelajari secara sarahnya, secara penuh, kita akan mengetahui bagaimana di dalam kitab tersebut Allah menunjukkan untuk kita mengimani dari berbagai kajian kita. Terkadang diri ini lupa. Sebagai seorang muslim tidak tahu rukun iman, rukun Islam, tidak tahu. Bagaimana diri ini dikatakan seorang muslim sehingga dasarnya ilmunya saja, diri ini masih fakir. Bahkan tidak tahu. Kalaupun orang itu masih baik ataupun orang itu yang non-Islam, baru masuk Islam, itu adalah sesuatu yang wajar. Seandainya ada yang nonis, dia nggak tahu Muhammad itu siapa, Allah itu siapa. Maklum, mereka belum diberi petunjuk, belum diberi hidayah oleh Allah. Maka daripada itu, kita sebagai seorang insan menasihatinya dengan cara yang baik dan memberikan tutur kata yang baik. Bukan mencaci, bukan mempaki. Itu juga akidah. Bagaimana diri ini berbicara secara lisannya, berbicara secara sopan, lisannya berbicara secara baik, menimbulkan hal-hal yang menyenangkan buat orang lain. Bagaimana diri ini selalu memberikan dampak positif kepada orang lain, bukan memberikan dampak negatif. Kalau diri ini tidak bisa memberikan dampak positif, setidaknya jangan memberikan dampak negatif.
Maka daripada itu di dalam kitab Aqidatul Awam itu sudah dijelaskan banyak sekali bagaimana kita mengetahui keluarga Nabi, bagaimana kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, wujud qidam baqa. Maka daripada itu ketika Allah sudah menunjukkan siapa orang, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lain dan tidak bukan tidak akan terlepas daripada kesesatan. Siapapun orang itu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman, banyak sekali perselisihan, pertengkaran, permusuhan antara selisih ulama satu dengan ulama yang lain. Sehingga orang-orang yang kayak kita ini kebingungan kadang kalau nggak mondok. Kalau di pondok sudah jelas di kitab Al-Wasatiniyah, Al-Af'aul Afham Al-Aqidah. Banyak sekali mengenai daripada kitab akidah. Apalagi untuk orang-orang yang awam, ya jelas kita pada dasarnya kita harus mengenal daripada kitab Aqidatul Awam itu. Maka daripada itu ketika seorang insan mempunyai daripada akidah, mempunyai daripada pola pikir yang maju, mempunyai daripada pandangan hidup, kita itu akan jelas ke depannya akan ngapain. Beribadah tujuannya jelas karena Allah. Beribadah tujuannya jelas untuk mencari ridhonya Allah, tidak lain dan tidak bukan. Maka daripada itu ketika antum tidak paham masalah mengenai akidah, karena akidah ini adalah ilmu yang paling penting, kalau antum nggak tahu, maka saya bilang orang-orang yang tidak mempunyai tujuan adalah orang-orang yang tidak mempunyai akidah. Orang yang sudah mempunyai tujuan, orang yang penting. Akidah ini kata para ulama, akidah ini seperti engkau memburu daripada harimau. Engkau memburu daripada harimau memang kelihatannya sulit. Tetapi engkau kalau punya akidah, mempunyai tujuan yang jelas, cara nangkepnya, cara ininya, engkau pasti mendapatkan daripada sesuatu itu. Engkau pasti mendapatkan daripada seekor harimau, hatta itu orang-orang yang buas. Harimau yang kejam, yang dapat membunuh kita. Kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, cara yang jelas dalam kehidupan, maka daripada itu kita akan menemukan cara untuk menangkap daripada seekor harimau tersebut. Anak zaman sekarang ini akidahnya ini akidah wasalbutan wasalsalan. Akidah yang amburadul, yang trennya itu nggak tahu siapa yang ngajarin. Ada orang yang berjilbab tetapi masih menunjukkan daripada masih menunjukkan daripada letuk tubuhnya, bentuk tubuhnya. Banyak orang yang bercadar yang sudah tertutup tetapi masih memamerkan daripada selfie-selfienya. Foto sana, foto sini, banyak yang komen Masya Allah. Buat apa? Engkau kalau sudah tertutup dengan rapi, tertutup dengan baik, tidak usah dipamerkan dengan orang. Engkau dikatakan cantik, engkau dikatakan indah, engkau dikatakan seanggun-anggunnya wanita, bukan engkau karena komentar-komentar orang lain, tetapi karena daripada akhlak dan hatimu. Kalau antum sudah mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik, pasti antum dilihat orang baik. Bukan karena foto selfie lalu dikomen, Masya Allah cantiknya calon istriku, banyak yang komen banyak. Buat apa? Setidaknya kalau engkau memang menjadi wanita-wanita, apa kata Rasulullah, wanita-wanita yang baik, mengikuti daripada Sayyidatuna Fatimah, yang dia sangat memiliki daripada rasa malu untuk dilihat daripada seorang laki-laki yang bukan mahram. Dia malu, bahkan di sosial medianya, kadang di followan aneh itu Masya Allah, ahwat privat, ahwat ini, tetapi bikin status yang dia ada mukanya, kan aneh. Nama Instagramnya yang follow ana itu ahwat privat, tapi kan kalau ada yang story-nya tuh pasti ada kelihatan. Kadang ana sering-sering yang follow ana tuh sering ana liatin gitu ya, liatin. Namanya ahwat privat, ahwat ini, tetapi dia memamerkan daripada selfie sana, selfie sini. Buat apa? Tidak ada tujuan yang baik kecuali engkau di dalam berdakwah, di dalam menunjukkan kebaikan. Contoh, engkau lagi di pantai memberikan kata-kata indah. Wahai
ini wahai itu bagaikan engkau mentari, dan di mana itu adalah bentuk motivasi supaya yang lain termotivasi, bukan karena engkau pengen dikomentar engkau indah, engkau ini, engkau itu, bukan. Tetapi kalau engkau memang sudah indah pada dasarnya dari dilihat daripada akhlak dasar. Ini adalah akidah bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, engkau tidak lain dan tidak bukan, tidak layak di dalam lisanmu mengeluarkan daripada perkataan yang buruk, mengeluarkan daripada pikiran yang kotor, dan mengeluarkan daripada hati-hati yang mempunyai daripada sifat iri, dengki, sombong, riak. Maka daripada itu ketika antum betul-betul mempunyai daripada pandangan hidup, engkau ketika melihat daripada seseorang yang kau sukai, pasti engkau sok-sokan menjadi baik. Ketika engkau suka sama seorang akhwat, suka sama seorang iwan, moro-boro perilaku antum, oh iya. Padahal sebelum itu gak ada sama sekali seperti itu. Sama seperti dengan kita mempelajari daripada ilmu akidah. Engkau sebelum mengenal daripada ilmu akidah akan berkata kasar, hati yang kotor, pikiran yang jorok. Ketika engkau sudah mempelajari daripada akidah, engkau tahu bagaimana tata berbicara, tata duduk, mengenal daripada sifat-sifat Nabi yang Masya Allah, Tabarakallah. Engkau akan mengenai daripada sifat siddiqnya Nabi. Maka daripada itu ketika seorang insan ini betul-betul mempraktikkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, pasti tidak lain dan tidak bukan engkau akan menempuh jalan yang lurus. Maka daripada itu ketika seorang insan ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau engkau seseorang yang baik, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang baik. Dan banyak sekali bagaimana pandangan-pandangan para ulama yang dimana banyak seseorang yang sekarang sok berbicara tentang agama. Banyak sekali memposting ini, memposting itu. Tetapi pada dasarnya ketika dia disuruh menjelaskan daripada sesuatu yang dia tampilkan di dalam video itu, pada dasarnya dia masih taunya lewat sosial media. Bukan belajar dari ilmu sanad yang jelas. Bukan mendapatkan ilmu daripada gurunya juga, bukan mempelajari daripada kitab secara langsung membacanya. Wahadihil aqidatul muntasarah. Maka daripada itu, ketika antum sudah mempelajari daripada kitab-kitab itu, maka wahadihil aqidatul muntasarah. Ini adalah kitaban yang ringkas. Sebenarnya akidah itu adalah kitab-kitab yang ringkas dan ringan juga kita pahami. Oleh karena itu, ketika antum bertemu dengan saudara, tabassam ilal ahi, bagaimana diri ini menunjukkan rasa gembira, rasa tersenyum. Bukan hanya kita ketika kita ketemu pacar kita doang. Moro-moro ketemu pacar doang. Sayang, sarang biru. Maka daripada itu ketika ketemu dengan saudaranya sendiri, kayak tidak menunjukkan rasa semangat. Bagaimana Idul Fitri kemarin mengajarkan kita berkumpul dengan keluarga, saling maaf-maafan, keluarga satu, keluarga lain berkumpul, betapa senangnya hati ini. Kalau anak kemarin datang, aduh, ini ya, sudah banyak ini ya, sudah banyak itu ya. Dan datang saudara yang lain, Masya Allah, datang dengan hati yang gembira. Itu adalah memajukan daripada keluarga-keluarga yang insan kamil, yang bagaimana ketika kita datang, kita berbuat baik, kita datang bisa dilihat orang baik. Dan bukan ketika kita datang, inilah tidak. Kadang ada orang yang dimana ketika kita sebelum datang aja, kita sudah diomong. Ketika kita datang, waduh, kok datang ini? Kayak ada yang risih. Pasti teman-teman ini mempengaruhi daripada semua ruang lingkupnya. Maka daripada itu, akidah yang kau tanamin, berkumpullah dengan cara-cara yang baik. Engkau berkumpul dengan teman yang baik, yang suka ngaji, yang suka pergi ke masjid, yang suka pergi ke kajian, yang tidak bosan-bosan datang ke kajian rutin MBBS ini. Engkau selalu hadir, engkau selalu istiqamah. Banyak ilmu yang kau dapatkan dengan berbagai ustadz, dengan berbagai
seseorang yang engkau mungkin dia senangi. Karena banyak zaman sekarang ini melihat daripada pandangan-pandangan pengajarnya. Oh, Ustadz ini nggak ganteng ya, Ustadz ini nggak asik. Akhirnya dia nggak hadir. Jangan melihat daripada fisiknya, tetapi lihat daripada apa yang keluar daripada lisannya. Itu yang terpenting. Bagaimana seseorang ini kalau sudah awam banget di dalam agama, apalagi di dalam akidah. Akidah ini adalah ilmu yang ringkas. Kalau nggak berbicara keluarga Nabi, iman, kalau nggak kitab, kalau nggak hari kiamat, kalau nggak surga dan neraka, kalau enggak hukumnya halal dan haram. Ini adalah akidah. Kalau engkau sudah paham betul ini halal, ini haram, itu bagus. Karena banyak sekarang yang masih memperdebatkan masalah maulid. Maulid ini adalah apa bid'ah, apa diperbolehkan, atau dhalla wa dhalla, atau tersesat yang sangat tersesat begitu. Banyak para ulama, apalagi wabil khususnya guru Al-Fakir. Ini adalah Thariqah Alawiyin, yang dimana diajarkan oleh salafun salih. Yang dimana ini adalah ajaran daripada guru-guru anak. Ini adalah pemantapan daripada anak untuk melaksanakan setiap hari kelahiran baginda Nabi, kita harus merayakan daripada maulid. Bahkan anak yang pidato, kadang kalau di maulid, nanti dimohon sampean yang pidato. Pasti anak diundang di sana, di sini, untuk memberikan tausiah, mengenang daripada perjuangan Nabi, mengenang daripada keindahan wajahnya Nabi, rambutnya Nabi, bagaimana sudah dijelaskan di kitab Simtut Turar, karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yang dimana banyak sekali daripada kitab-kitab maulid Ad-Dibaiyah, yang dimana syarahnya itu sangat jelas, yang biasa kita baca kalau kita datang ke dalam majelis, seperti majelis Rasulullah, majelis ini dan majelis itu. Itu kita harus tanamin, dan itu kita harus datang. Banyak anak muda zaman sekarang lebih mementingkan ketongkrongannya, lebih mementingkan keasikan keduniawiannya. Ini adalah boleh, tidak salah seorang manusia datang ke sini ataupun lebih asik nongkrong, lebih asik ini boleh. Karena sifatnya manusia tidak harus taat terus, enggak. Karena yang paling taat adalah baginda Nabi. Dan kita sebagai orang yang awam, setidaknya kalau ada majelis ya datang. Kalau ada ini ya hadir. Kalau ada ya itu ya hadir. Ada kajian MBS ya hadir. Meskipun kita kalau di luar itu kadang sering main game, kadang sering nongkrong, gak ada masalah. Dan kita harus ngimbangin. Bukan game terus. Ini terus nongkrong terus. Akhirnya belajarnya gak belajar. Ilmunya nggak ada, sok-sokan berbicara ini dan itu. Terus siapa yang engkau pandang menurut engkau itu bisa sebagai faqihul muqaddam di dalam ilmu agama? Pada dasarnya dia tidak pernah mempelajari daripada ilmu itu. Maka daripada itu, antum kalau tidak tahu hukumnya ini, caranya gimana, cara bersuci yang tepat gimana, antum berbicara dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang bisa antum percayai. Banyak di deman anak yang nanya-nanya masalah tentang ini dan itu. Tetapi anak tidak bisa menjawabnya satu-satu. Karena kalau anak jawab satu-satu, nggak akan mungkin selesai. Nanya lagi. Kecuali kalau di dalam ruang lingkup kajian, semua apa yang kalian tanyakan dalam kesini. Tetapi nanti kalau ada batasan di dalam kajian itu, kan pasti ada batasan pertanyaan. Tapi nanti pasti dari moderatornya atau adminnya pasti mengirimkan pertanyaan biasanya kepada saya yang belum terjawab. Tapi yang saya bisa jawab nanti saya pilih berapa orang, 4 orang, 3 orang. Yang terpenting seorang insan itu bagaimana diri ini memposisikan. Selama, ingat pesanan, selama apa yang kita lakukan itu baik. Apakah maulid itu bid'ah? Apakah tahlil itu bid'ah? Kalau kita telisik di dalam kitab sarahnya para ulama, di dalam pandangan daripada guru Al-Fakir, apakah di dalam maulid, apakah di dalam tahlil itu mengandung daripada bacaan-bacaan yang diharamkan oleh Allah? Ataukah perkumpulan itu menimbulkan perkumpulan yang
khilafah atau perkumpulan yang dilarang oleh Allah, yang dimana ada campur aduknya antara laki-laki dan perempuan berkumpul di situ, atau ada pemisah, atau ada penghalang, laki-laki di sini, perempuan di sini. Apakah itu bisa memunculkan? Kadang diri ini banyak selalu memikirkan, ada sebuah hadis yang dibilang, Ustaz, apakah hadis ini bid'ah? Ataukah banyak kan di dalam bulan Ramadan, kalau tarawih ini pahalanya sekian, kalau tarawih ini pahalanya sekian, kalau tarawih ini apakah itu bid'ah? Saya katakan di dalam para ulama memang betul mengatakan, khususnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau di dalam berdakwahnya mengatakan bahwa itu memang bukan perkataan baginda Nabi, tetapi ingat itu adalah sebagai motivasi kita. Tarawih sekian bisa menghapus dosa kita, tarawih sekian seperti kita dilahirkan seperti bayi. Itu adalah motivasi kita supaya kita semangat. Karena kalau seseorang itu tanpa dikasih imbalan, itu jarang sekali yang hadir. Betul. Kalau engkau datang hari ini, yang paling cepat saya kasih nilai 100, kata gurunya. Pasti yang datang dari rumahnya itu udah siap-siap jam 6 tuh, sebelum jam 7. Dan orang-orang yang kayak gitu adalah termotivasi, bersemangat. Apalagi kalau anak ngajar tuh, kalau di pondok, kadang di sekolah, semangat. Karena apa? Kenapa kok kalian semangat? Karena gurunya ganteng, Pak. Karena gurunya, ya Allah. Ente, saya sampaikan, kalau ente memang suka kepada guru, bukan dilihat daripada fisiknya saja. Betul. Karena memang kadang orang-orang itu, saya tidak membohongi diri. Kadang tidak lain dan tidak bukan. Saya itu, kalau ada dulu, kalau anak SMP, kalau gurunya cantik, pasti saya itu kayak semangat belajar. Wah, gurunya. Kayak kalau kita terasa bodoh di guru itu, kayak kita merasa malu. Pasti kalian merasakan itu. Itu adalah motivasi kita. Yang penting di dalam motivasi itu ada hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Jadi kita semangat, gurunya ini, gurunya itu, semangat. Ntar kalau kajiannya yang ngisi yang lain gak semangat, kajiannya yang ngisi yang lain kendor. Jangan begitu. Tetapi sebagai motivasi, kalau ada kajian Kak Yus, datang gak apa-apa dengan semangat. Tetapi kajian yang lain, hendaknya itu juga bersemangat. Gak harus dipilih-pilih. Meskipun kadar motivasi kita itu berbeda-beda. Kalau Kak Yus mungkin 80% atau Kak ini mungkin 50%. Yang penting ada semangat diri ini untuk belajar ilmu agama. Bagaimana diri ini kalau tidak merasakan daripada pahitnya ilmu, maka akan merasakan pedihnya kebodohan. Ilmu itu tidak enak memang. Belajar agama, membaca kitab, membaca Al-Quran, tidak enak. Siapa yang bilangnya? Kalau orang sudah fasih, sudah orang yang memang betul-betul ditunjuk oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan kesehariannya itu terus belajar agama, baca Quran, berzikir, bersolawat. Kalau kayak kita ini, ya masih sukanya, ya kadang main game, ya kadang nongkrong. Tapi kalau ada kajian, tidaklah datang. Nggak harus dipilih-pilih, Kak Yus, bukan Kak Yus. Ataupun Ustadz ini, ataupun Ustadz itu. Wajib hadir diri ini. Karena itu adalah ladang pahala yang akan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Siapa tahu Kak Yus ini mungkin banyak berbicara di depan sini, tetapi masih lebih baik daripada admin-adminnya. Ada Kak Ria, Kak Fitri, Kak Zia. Banyak sekali mungkin itu yang lebih afdol karena menyediakan daripada platform ini. Al-Fakir cuman hadir, cuman menyampaikan. Dan yang menyiapkannya itu begitu sibuknya. Belum menyiapkan ngechat pematerinya, belum menyiapkan ininya, belum. Ini adalah pahala yang luar biasa yang disampaikan. Dan semoga adminnya ini tidak lupa. Kalau sudah berada di surganya Allah, tidak lupa kepada Al-Fakir. Kak Yus mana ya, aku gak ketemu Kak Yus di surga. Takutnya sudah berasik-asik di surga, adminnya Kak Zia, Kak Fitri ini, ataupun kakak-kakak Kak Pipit mungkin ya, sudah lupa. Kak Yus paling masih di jalan, biarin aja. Jangan begitu, kita tuh harus punya rasa khawatir kepada teman. Ini adalah gidah juga kepada diri teman kita. Terkadang kita nyampe tujuan dulu tuh,
dan teman kita tuh belum datang. Akhirnya kita cuek amat, bodo amat lah. Paling antar lagi dia nyampe, nggak ditelepon, nggak dikabarin. Siapa tahu temannya itu lagi kecelakaan. Siapa tahu temannya itu kehabisan bensin, banyak bocor. Kita sudah suzon aja. Pasti dia masih kemana-mana, pasti dia masih jemput ceweknya, pasti dia ini, pasti dia. Tidak boleh. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan diri ini selalu berhusnuzon. Husnuzon itu tidak akan rugi. Engkau meskipun husnuzonmu salah, seandainya kau berhusnuzon kepada Allah, apalagi kepada manusia. Seandainya kau berhusnuzon kepada teman inti, saya UTW. Karena kebanyakan UTW ini masih mandi, belum ngapa-ngapain gitu ya. Kita husnuzon aja. Oh iya, dia sudah OTW, dia sudah di jalan. Meskipun pikiran kita ini kadang paling dia masih mandi, paling dia masih rebahan, paling dia ini, paling setidaknya kita sudah punya sifat husnuzon. Meskipun yang dilakukan dia itu sebenarnya bertolak belakang dari apa yang di pikiran kita. Dia yang berbohong, dia yang melalaikan daripada perkataannya sendiri. Kita tidak akan rugi. Buat apa kita rugi? Bro, saya tungguin sudah di kafe. Oh iya bos, saya OTW. Oh iya kak, saya OTW. Oh iya mas, saya OTW. Padahal dia belum ngapa-ngapain. Yang penting diri ini berperilakulah baik, sering senyum kepada orang, sering menyapa dulu. Kadang orang itu sering menyapa itu gengsi. Nggak boleh. Orang itu supaya bisa dilihat orang itu, aduh ademnya orang ini, enaknya ada orang ini. Ya kita harus tunjukkan dulu sifat kita dengan cara yang baik. Bukan kita pengen disapa dulu, pengen dipuji dulu. Kalau nggak dipuji dulu tuh kita nggak mau muji. Kadang kita harus memuji dulu supaya orang itu semangat untuk memotivasi kita, memotivasi dia untuk memuji kita. Kadang kalau para ulama seperti Al-Fakir kalau bertemu dengan teman-teman yang gus-gus yang lain, pasti saling bertegur sapa dan saling memuji. Masya Allah, tambah gantengnya, tambah. Apalagi kalau bulan Idul Fitri kemarin. Oh ini gusnya udah datang nih, nah ini. Dan kok sudah tambah ini ya, sudah tambah besar ya, sudah tambah ini ya. Calonnya sudah ada belum? Ya salam, kok ditanya calonnya terus. Maka daripada itu adalah hari raya Idul Fitri yang dimana ada keunikannya. Kita ditanya itu, ditanya calonnya, skripsinya sampai mana. Calonnya itu masih di Lauhil Mahfuz. Maka daripada itu ketika antum ditanya dengan cara-cara yang seperti itu, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Itu adalah akhlak, dan akhlak berkaitan dengan akidah. Maka daripada itu setiap insan boleh memberikan perkataan yang baik, lisan yang baik, pikiran yang bersih, hati yang bersih. Dengan adanya akidah di dalam pikiran kita, lisan kita, hati kita, maka kehidupan kita akan tertata. Maka kehidupan kita akan jelas. Maka tujuan kita juga akan tersampaikan dengan cara-cara yang baik. Maka daripada itu, ketika antum masih betul-betul belum paham masalah tentang halal, haram, rukun iman dan rukun, jangan gengsi untuk bertanya, rukun iman yang keempat itu apa? Rukun iman yang kelima. Maka daripada itu ketika antum ditanya, jangan gengsi. Ketika antum gengsi, disitulah permasalahannya antum. Sama dengan adanya kajian kayak gini. Sampaikan, Pak, saya mau nanya, semangat. Maka daripada itu ketika semangat, kadang pernah saya ngisi kajian tuh di komunitas apa gitu ya. Di situ itu, ataupun kadang di halakoh masjid. Di halakoh masjid itu ada kan namanya bapak-bapak ataupun orang tua ya. Kalau sudah datang ke masjid, gak ada yang nanya. Saya sampaikan, nanti yang nanya ataupun di dalam kajian, biasanya kalau paling sering itu di dalam kajian, nanti yang nanya saya full PKG. Pasti itu udah semangat kakak. Maka daripada itu adalah motivasi kita. Kadang supaya diri kita itu pengen dipandang orang, wah ini nanya dong kayak gitu. Dengan adanya reward, kadang ini termotivasi. Dan kadang juga ada manusia itu
Yang sudah tidak ada reward, dia memang udah semangat. Ini adalah orang-orang yang lengkap. Orang yang memunculkan dirinya untuk reward, semangatnya untuk reward, ini memang ada. Tapi itu bagus, gak salah. Kadang ada juga sudah dikasih reward, sudah dikasih, nggak mau semangat. Nanti kalau kamu ranking 1, nanti papa beliin ini ya. Gak semangat masih. Kalau saya dulu sama Abi kalau mau beli ini, mau beli itu, pasti ada tantangannya tersendiri. Pengen beli PS2, pengen beli PS ini, ataupun pengen beli ini, pasti ada tantangannya. Nanti Abi kasih hadiah, nanti ayah kasih hadiah. Maka daripada itu ketika antum sudah diberikan, dididik oleh orang tuanya antum dengan cara yang baik, maka antum tahu bagaimana nanti mendidik anak-anak antum supaya jauh lebih baik daripada mungkin itu saja penjelasan akidah. Yang penting akidah itu ada di pikiran kita, bukan ada di lisan kita. Pikiran dan hati kita mantapkan kepada Allah dan mantapkan kepada Rasul. Kata Rasulullah SAW di akhir zaman, pegang 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Siapa yang paling erat, kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang paling erat memegang daripada sunnahmu? Ya ahli baiti, adalah keluargaku, kata Rasulullah. Engkau kalau sudah memegang 2 ini, sunnah dan Al-Quran, engkau akan selamat di dunia wal akhirah. Selama apa yang kita lihat baik, bacaannya baik, itu baik lakukan. Maka apapun yang menurut kita, pandangan kita sudah buruk, jorok, ataupun melenceng, jangan kita lakukan, karena takut kita tersesat. Lebih baiknya dan lebih afdalnya antum bertanya, supaya tidak banyak menyesatkan orang lain. Semakin engkau menyesatkan orang lain, maka hukum Allah Subhanahu wa taala, engkau akan, apa kata Allah, seseorang yang berani memberikan sesuatu ucapan yang dimana dia dapat menyesatkan orang lain, apa kata Allah, dia akan tidak diberikan petunjuk lagi untuk di depannya, sebelum dia menjelaskan apa yang dia maksud, apa yang dia mau daripada perbuatannya tersebut. Semoga itu bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan saya kembalikan ke Kak Fitri ya, bisa lanjut di mode tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Materi malam ini sangat luar biasa. Dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasa ya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui on mic, dan untuk on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja, dan sisanya di kolom chat. Mungkin dari Ukti Nurhaliza, Afadol, jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak. Sekarang tuh kan banyak tuh yang kayak di video TikTok yang kayak dibuat pov-pov gitu kan, yang kayak pov ketika punya seorang ini atau ketika punya suami seorang ini. Bahkan kalau dia bukan ahli agama, mungkin dia nggak tahu kalau itu kan nggak boleh gitu. Yang zina itu kan bukan cuma yang kayak pacaran pegangan tangan, tapi zina itu kan banyak macam, kayak zina pikiran, zina hati, itu kan termasuk zina. Dan sekarang tuh kan banyak tuh yang kayak di TikTok itu buat pop-up seperti itu. Dan yang saya lihat itu banyak yang ahli agama, ilmu agama itu yang membuat video kayak gitu. Itu gimana hukumnya? Itu dia dosa atau enggak? Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Kak Fitri, pertanyaan intinya coba diulang aja ya. Apa tadi yang dimaksud, soalnya Ana keluar masuk ya dari tadi ya. Awalnya tadi saya kurang dengar pertanyaan dari Nur Halizah karena tadi agak ke depan sebentar. Mungkin dari Nur Halizah bisa diulang pertanyaannya. Untuk Kak Fitri tadi pertanyaannya coba bisa diulang. Afwan Kak, tadi saya keluar sebentar jadi nggak kedengar. Coba tadi yang nanya siapa tadi? Nurhaliza ya? Coba bisa diulang. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak. Kan sekarang banyak tuh yang kayak di video TikTok yang kayak dibuat tuh yang kayak pov yang kayak misalnya ketika punya istri seorang ini, terus yang kayak ketika punya suami begini begitu. Mungkin kalau mereka yang tidak paham agama, mereka nggak tahu gitu kan, yang nggak tahu itu dosa, karena kan bisa memicu terjadinya zina pikiran, zina hati gitu kan. Sementara itu nggak boleh. Tapi ini yang saya lihat itu yaitu seorang ahli agama, penuh agama gitu. Apa dia nggak berpikir dulu sebelum dia buat video seperti itu kalau itu nanti jatuhnya jadi dosa gitu, yang kayak jadi zina hati, zina pikiran. Apakah dosa dia double atau dosanya ya sama aja gitu? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai dengan video-video di TikTok ya, selama dia tidak mengaitkan, ingat, selama dia tidak mengaitkan dengan hukum, yang pertama, selama dia tidak mengaitkan dengan Al-Quran, yang kedua, selama dia tidak mengaitkan dengan sunnah, yang ketiga, selama tiga ini, hukum berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan Al-Quran, selama ini masih tidak dikaitkan dengan video itu, ataupun tidak mencampur adukan kebenarannya di dalam tiga hal ini, atau mengoreksi dan memberi penafsiran yang salah dengan tiga ini, maka dia akan mendapatkan dosa jariah. Tetapi kalau dia sebagai motivasi, enak ya punya suami yang paham agama, ataupun enak yang punya suami yang wanita-wanita yang solehah, yang ini yang itu, tetapi menurut dia sebagai motivasi, ataupun kalau menurut dia sebagai, kadang orang itu pengen viral, kadang ada juga orang itu pengen viral tetapi dengan menunjukkan dengan kata-kata yang ambigu, yang memang betul-betul kayaknya asik nih, kayaknya rame nih. Maka daripada itu, ketika antum sudah tahu menurut antum itu masih belum belum paham di dalam pikiran, belum nyampe di dalam pikiran antum, hendaklah antum bertanya kepada orang-orang yang betul antum percayai, kepada orang-orang yang fasih di dalam bidang agama. Kadang orang itu malu bertanyanya, itu yang repot. Udah nggak tahu, ditafsirkan sendiri di dalam otaknya, akhirnya stres sendiri, sesat sendiri. Ketika antum melihat daripada suatu perkara, baik di video, baik secara langsung, pidato ini, pidato itu, kalau antum nggak paham, hendaklah setidaknya kalau malu bertanya di dalam kajian tersebut, besoknya antum bertanya, Kak, saya kemarin nemu video ini, gimana ya Kak pandangannya? Bagus, seperti Nurhaliza tadi, kalau antum sudah melihat video-video yang membuat ambigu, selama tidak menyenggol daripada hukum Al-Quran dan Sunnah, yang hanya sebatas pandangannya dia ataupun kalamnya dia sendiri, itu tidak ada masalah.
Kalau sudah menyinggung daripada tiga, menurut kitab ini, menurut hadis ini, menurut ini, bahwa ini. Tetapi di dalam penafsirannya itu salah. Nah, ini akan mendapatkan dosa jariah. Tapi kalau dia memang betul, sungguh-sungguh betul yang ada di dalam kitab itu, di dalam Quran itu, di dalam yang diajarkan Nabi, sunnahnya Nabi, betul ada, maka dia akan mendapat amal jariah. Maka daripada itu, selama yang kita lakukan itu baik, dan kalaupun kita tidak tahu apa yang kita lihat itu betul atau tidak, hendaklah bertanya kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang betul-betul antum percayai. Tidak harus saya antum percaya kepada kak siapa, ustadz siapa, gus siapa, tidak ada masalah. Yang penting membuat hati antum tenang. Oh gini toh, oh kayak gini, oh kayak gitu. Dan tidak lain berkaitan dengan jodoh. Jodoh itu sudah Ana jelaskan banyak sekali. Bahkan kajian, bahkan Ana menulis daripada satu buku serasa tapi bukan serasi, yang dimana ini sudah full berkaitan dengan jodoh. Maka daripada itu, jodoh itu kalau antum sebagai seorang akhwat, pasti antum pengen mendamba-dambakan cowok yang paham agama, yang masya Allah, yang ini mempunyai daripada kriterianya masing-masing. Dan sebenarnya di dalam agama cuman cukup 3 kalau antum ingin mencari seorang suami. Yang pertama 3T. Kalau pandangan daripada ahlus sunnah wad dalwah gitu ya, anak-anak dalwah, baik yang banat maupun yang banin. 3T yaitu yang pertama yang takwa kepada Allah, yang dimana dia takwa dikatakan dia sudah fasih, betul-betul mempunyai setidaknya bisa membaca daripada Al-Fatihah. Paling dasarnya minimnya setidaknya itu. Bagaimana dia akan memberikan, menjadikan dirinya seorang imam, sedangkan dia tidak masih kaku, masih belum benar di dalam pembacaan Al-Fatihahnya. Yang kedua, tampan. Pasti seorang ikhwan, seorang akhwat, pasti saya yakin ingin mencari pasangan yang tampan. Pasti semuanya begitu. Tampan. Yang ketiga, tajir. Setidaknya seorang akhwat pasti juga ingin mempunyai pasangan yang tajir, yang dimana dikatakan tajir bukan hanya di dalam materi, tetapi dikatakan tajir bisa membimbing diri ini dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang sebelumnya tidak paham menjadi lebih paham. Begitu. Barakallahu fikum.